Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada video kali ini kami akan membahas penggunaan ABSS Premiere V20 berdasarkan studi kasus laptopin aja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke videonya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama kita membuka aplikasi ABSS Premiere V20, lalu kita klik create untuk membuat file perusahaan baru. Nah, di sini akan tampil welcome to ABSS, kita klik next saja. Lalu di sini ada company information, kita bisa mengisi data-data perusahaan tersebut. Nah, di sini namanya yaitu nama perusahaannya Laptopin aja. Lalu alamatnya di sini Jalan Sukaresmi Bogor. Nah, lalu nomor handphonenya kita isikan dulu 0831 4739 5336. Nah, di sini emailnya laptopinaja@gmail.com. Jika sudah benar data-data tersebut, maka kita klik next saja. Nah, di sini ada accounting information, kita ubah menjadi 2025, lalu conversion mode-nya diubah jadi Januari, lalu klik next. Nah, di sini apakah sudah benar? Kalau sudah benar kita klik next saja. Nah, kita pilih yang pertama, I want to like start with one the list, itu yang next. Nah, di sini industry classification-nya kita ubah menjadi retail, lalu type of business-nya kita memilih komputer dealer. Nah, di sini jika sudah klik next saja. Nah, di sini kita ada tampilan change. Nah, di mana di sini itu untuk menyimpan file kita sesuai yang kita inginkan di mana. Nah, kita pilih di sini, lalu kita klik save. Nah, jika sudah, akan tampil perusahaan telah berhasil buat, lalu klik command center. Nah, otomatis kita akan masuk ke halaman awal ABSS-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan preference. Di sini pengaturan itu bertujuan untuk menyesuaikan sistem ABSS dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, untuk masuk ke pengaturan tersebut, kita klik setup, lalu klik preference. Nah, pada tab sistem kita mengaktifkan ideal in multiple currency, di mana di sini berfungsi agar perusahaan dapat melakukan transaksi lebih dari satu mata uang. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik tab Windows. Di sini kita nonaktifkan automatically check spelling in text file before recording transaction. Lalu klik tab Sales, kita mengaktifkan one for duplicate agar transaksi atau invoice penjualan yang sudah digunakan akan ada peringatannya dari sistem ini. Lalu kita membuat termin. Di sini kita menggunakan in a given of day, lalu diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, lalu diskon ininya 2%. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, lalu kita klik tab purchase. Di sini juga sama, kita mengaktifkan word for duplicate, bertujuan agar sistem memberikan peringatan jika ada nomor purchase yang sama. Nah, lalu yang terakhir tab security, kita di sini membuat user ID. Lalu kita klik new. Nah, di sini kita membuat user ID-nya SIA. Jika sudah, kita klik OK saja, maka otomatis akan muncul di daftar user ID. Nah, kita langsung klik OK. Jika sudah seluruh pengaturan selesai, kita klik OK. Oke, pada tab selanjutnya kita akan melakukan
melakukan pengaturan mata uang atau currency. Nah, karena perusahaan menggunakan konsep multi currency, maka langkah yang pertama kita akan membuka menu list, lalu kita akan memilih currency. Nah, di sini terdapat beberapa mata uang. Jadi kita terlebih dahulu hapus mata uang yang tidak digunakan dalam perusahaan. Kita hapus dulu. Lalu di sini sisakan mata uang Cina dan United States Dollar atau lokal, jadi itu nggak dihapus ya, kecuali semuanya dihapus kecuali itu. Sebentar. Nah, jika semuanya sudah dihapus, kita klik United States Dollar, kita klik edit. Lalu di sini USD-nya kita ubah menjadi IDR, lalu currency name-nya kita ubah menjadi rupiah. Nah, jika sudah, kita mengubah currency simbol menjadi RP. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya pada mata uang Cina kita klik edit juga. Nah, di sini kita mengubah exchange rate-nya saja, yaitu menjadi 2.325. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, kita akan menambahkan mata uang baru. Di sini kita klik new, lalu currency kodenya kita ketikkan USD. Currency name-nya yaitu United States Dollar. Lalu exchange rate-nya 16.968. Lalu simbol currency-nya US dollar. Jika sudah, kita klik OK. Dan ini hasil mata uang yang sudah diinput dan diedit yang dimiliki oleh perusahaan. Kita close. Oke, di sini tahap selanjutnya kita masuk ke pengaturan data akun, di mana pengaturan data akun ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kita akan menghapus akun, mengedit akun, dan menambahkan akun baru. Nah, di sini yang pertama yaitu menghapus akun yang tidak digunakan oleh perusahaan. Nah, caranya kita klik menu account, lalu kita klik account list. Nah, di sini akun yang pertama yaitu kita akan hapus akun 12120 yaitu payroll checkbook account. Kita klik akunnya, lalu klik kanan dan kita delete account. Nah, lalu ada cash drawer, di sini juga kita hapus. Lalu yang selanjutnya ada less proof for the failed debt, kita hapus juga. Oke, masih di menu yang sama, kita akan melakukan pengeditan akun. Di sini yang pertama ada checkbook account, kita klik, lalu kita ubah menjadi kas IDR. Jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya ada petty cash, kita edit juga, kita ubah menjadi Bank BCA IDR. Jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya ada undeposit fund, kita ubah menjadi undeposit. Nomor akunnya dulu kita ubah 3.000 jadi 3.170. Lalu kita ubah undeposit fund-nya menjadi undeposit Cikun. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ada trade debtors, kita ubah menjadi tab trade debtors namun ditambahkan IDR. Nah, selanjutnya kita mengedit akun. Sebentar. Nah,
trade creditors, lalu kita tambahkan IDR di belakangnya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, pada tahap yang terakhir kita akan menambahkan akun baru melalui tombol New. Di sini kita klik tombol New terlebih dahulu, lalu kita ubah akun tipenya menjadi bank. Nah, nomor akunnya 2102, lalu namanya Cash USD. Nah, di sini kita klik detail untuk mengubah mata uangnya, yaitu menjadi USD juga. Nah, ketika kita pilih mata uang, otomatis akan dibuatkan akun exchange oleh ABSS tersebut, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik Cash USD Exchange-nya, kita ubah akun tipenya menjadi bank juga. Sudah, klik OK. Lalu kita buat akun baru lagi. Tipe akunnya bank, lalu nomornya 2103, nama akunnya Cash Cina. Lalu detail kita ubah menjadi Cina, sama seperti tadi, maka otomatis akan dibuatkan akun exchange-nya. Jika sudah, klik OK. Lalu kita ubah juga menjadi bank akunnya. Nah, di sini pilih akun bank 2150. Nah, nama akunnya bank USD, lalu detail, play currency-nya menjadi USD. Kita klik OK. Akunnya edit dulu, diubah menjadi bank juga yang bank USD exchange-nya. Lalu selanjutnya ada akunnya tetap sama bank 2160, lalu di sini bank Cina. Kita ubah currency-nya juga menjadi Cina. Selanjutnya diubah juga di exchange-nya menjadi tipe akunnya bank. Lalu akun selanjutnya yaitu akun receivable, nomornya 2210, yaitu trade debtors USD. Kita klik detail, ubah menjadi USD currency-nya, lalu klik OK. Nah, di sini ubah juga akunnya jadi akun receivable. Kliknya lagi, klik akun receivable, lalu isikan nomor akun 2220, nama akunnya Trade Debtors Cina atau CNY, lalu pilih detail, ubah menjadi mata uang Cina, lalu klik OK. Nah, di sini diubah juga akunnya menjadi akun receivable untuk yang Trade Debtors China Exchange. Oke, klik new lagi. Kita masuk ke akun payable. Di sini 22220. Nama akunnya Trade Creditors USD. Lalu klik detail, kita ubah menjadi USD juga. Lalu use currency. Nah, di sini diubah yang exchange-nya menjadi account payable juga. Lalu klik new. Lalu pilih account payable. Akunnya 2231, yaitu di sini 2230, maaf. Lalu trade creditors CNY. Klik detail, lalu menjadi mata uang Cina, lalu klik OK. Jika sudah, yang exchange-nya kita ubah juga akunnya menjadi account payable. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun other liability, nomornya 22340, nama akunnya VAT Clearing, punya mata uangnya IDR. Lalu di sini
kita masuk ke income. Akunnya 42.500. Nama akunnya service atau repair equipment. Nah, kita klik OK. Lalu kita masuk ke other income. Nomor akunnya 8.2000, namanya Forest Gain dalam kurung loss. Ya sudah, kita klik OK. Masih di other income. Kita nomor akunnya 8.210, namanya Realized Gain dalam kurung loss. Loss forex. Jika sudah, klik OK. Lalu selanjutnya masih di other income, kita namanya ini unrealized gain plus forex. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah terinput semua data-data akun yang diedit, dihapus, dan ditambah. Baik, di sini yang pertama kita buka menulis. Lalu kemudian kita masuk currency. Di sini ada 3 mata uang. Yang pertama kita masuk ke rupiah, lalu kita edit. Kemudian di sini kita pastikan currency profile-nya sudah benar, bahwa udah IDR. Terus receivable account-nya juga sudah IDR semua, dan yang lainnya pun sudah di checklist. Kita next ke payable account. Oke. Pastikan juga semuanya sudah IDR, trade creditor IDR, dan cash-nya juga sudah IDR, dan yang lainnya juga sudah di checklist sesuai dengan ketentuan. Jika sudah, kita klik OK. Baik, selanjutnya kita langsung lanjut ke USD. Kita edit. Oke, ini untuk currency profile-nya sudah USD juga. Sekarang kita next ke receivable account-nya. Nah, kita cari asset account-nya, kita cari untuk USD. Oke, baik, kita cari. Kita cari trade debtor credit. Nah, trade debtors untuk USD. Use account. Nah, terus kita checklist juga. Nah, sebenarnya itu cash-nya harusnya jadi USD ya. Cuman tidak ter-record. Cash-nya juga diganti jadi USD, terus jangan lupa di checklist iTrack depositnya, terus yang lainnya juga, empat-empatnya juga di checklist. Terus selanjutnya kita cari juga nih, kita cari di sini customer deposit. Oke, baik, selanjutnya kita cari lagi untuk I give discount. Ini untuk diskonnya, kita cari yang diskon given. Lalu selanjutnya kita cari lagi. Nah, ini let fast collect. Oke, baik, selanjutnya untuk ke payable account. Nah, payable account-nya juga jangan lupa diganti USD. USD semua. Nah, di sini trade kreditornya juga USD. Nah, cash-nya juga diganti jadi USD ya, teman-teman. Cuman di sini nggak record. Nah, cash-nya USD. Oke, di checklist semuanya. 4 yang di checklist, yang satunya lagi ke di checklist. Oke, flag paid. Terus diganti juga sesuai ketentuan. Nah, deposit paid juga. Lalu selanjutnya di sini untuk lanjut lagi sesuai dengan ketentuannya discount taken. Terus selanjutnya net fast paid. Baik, oke. Lalu selanjutnya ini untuk mata uang Cina. Mata uang Cina, edit. Receivable account-nya juga diganti menjadi CNY untuk Chinese.
Nah, thread debtors-nya ganti jadi CNY. Baik, use account. Nah, cash IDR-nya juga. IDR-nya diganti juga jadi CNY, cuman sama ini juga nggak ke-record. Nah, di sini dicek semuanya. Checklist semuanya. Di sini disesuaikan, kita cari yang memang sesuai. Nah, kita cari customer deposit. Lalu selanjutnya ini untuk diskon. Biasanya diskon tekan ya. Lalu selanjutnya let's fast click. Oke, use account. Baik, oke. Oh ya maaf, pay labelnya jangan lupa. Pay labelnya untuk si ID, si CNY. Nah, creditors. CNY, use account. Kemudian, checklist juga. 4 yang di checklist. Nah, di sini kita cari flag page-nya, lalu kita cari deposit paid. Oke, use account. Nah, sekarang yang terakhir, let pass page ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu klik OK. Lalu close. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penambahan data pajak. Yang pertama, kita masuk dulu nih, kita ke menu list, lalu ke text code. Nah, di sini kita pencet tuh yang tab, lalu edit. Text code-nya itu kita ubah menjadi PPN. Kita ubah menjadi PPM. Baik, selanjutnya description-nya pajak penambahan nilai. Ya, pertambahan nilai. Baik, text type-nya udah didiamkan saja yang value add text, lalu rate-nya itu kita ubah menjadi 11%. Nah, semuanya sudah aman. Klik OK. Lalu close. Selanjutnya, kita akan membuat data job. Yang pertama, kita masuk ke menu list. Setelah ke menu list, di sini ada tulisan jobs list. Kita klik new. Di sini job number-nya itu kita kasih job number-nya P. Oke, lalu sub job name-nya yaitu product. Baik. Semuanya sudah aman karena yang diisi itu cuma 2 aja. Klik OK. Lalu kita pilih new lagi. Kita klik new lagi. Lalu di sini job number-nya itu J. Job name-nya jasa. Nah, jadi ada 2 job. Yang pertama produk dan yang kedua jasa. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan data kategori. Kita masuk lagi ke menu list, lalu mencet ke kategori list. Kita klik nih, new lagi. Kategori ID-nya yaitu L. Kategori name, boleh kategori name. New kategori yaitu lokal. Oke, baik. Gak usah pakai description, langsung oke aja. Oke, kita pencet new lagi karena kita mau bikin 2 kategori. Klik lagi new.
Oke, baik. Kategori ID-nya yaitu O. Kategori name-nya overseas. Klik OK. Jadi di sini ada 2 kategori. Yang pertama L, lokal, dan O, overseas. Lalu selanjutnya kita pembuatan price level. Yang pertama kita masuk ke menu list lagi. Nah, di sini akan ada level A, B, C, D, E, F. Kita klik yang name of piece level A-nya, yang A-nya jadi IDR, yang B-nya jadi USD, dan yang C-nya jadi CNY. Kita klik OK. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembuatan data pelanggan. Di sini kita masuk ke menu Command Center, lalu pencet Card File, lalu selanjutnya kita pilih ke Card List. Kita klik New. Card type-nya itu Customer, lalu namanya itu PT Digital Nusantara. Oke, baik. Lalu selanjutnya card ID-nya itu C001. Jangan lupa klik alamatnya di Jalan Sudirman nomor 45, Jakarta Pusat. Kita cek di selling details. Cell layout-nya kita ubah no default. Lalu item price level-nya itu ubah jadi IDR. Terus text code-nya itu kita ubah menjadi PPN. Tadi yang sudah kita ubah. Klik OK. Baik, selanjutnya kita klik New lagi. Lalu di profilnya kita kasih nama Michelle Anderson. Oke, card ID-nya jangan lupa C002 yang berurut ya. Terus alamatnya itu ada di 245 Madison Avenue, New York. Oke, baik. Nah, currency-nya jangan lupa diubah menjadi USD. Ubah menjadi USD. Baik. Nah, kita cek lagi nih selling details-nya. Jangan lupa cell layout-nya ubah jadi no default. Lalu item price level-nya ubah menjadi USD juga. Sesuaikan sama yang profile di card details tadi. Lalu text code-nya juga jangan lupa diubah menjadi PPN. Jika sudah, 2. Kita klik lagi new lagi. Di profilnya kita kasih nama lagi. Shanghai Page Ltd. Card ID-nya C003. Lalu alamatnya ada di 88 Nanjing Road, Shanghai. Oke, baik. Currency-nya juga jangan lupa diganti jadi CNY. Nah, kita cek di selling details-nya. Nah, sell layout-nya diubah menjadi no default, terus item price level-nya juga diubah menjadi CNY. Dan next code-nya juga jangan lupa diubah menjadi PPN. Kita klik OK. Baik, kita klik new lagi. Di sini profilnya namanya itu yaitu Kevin Julio. Card ID C004. Lalu alamatnya ada di Jalan Pajajaran nomor 21. Nah, 21 Bogor, maaf. Currency-nya IDR karena dia orang Indonesia. Terus sell layout-nya juga ubah menjadi no default, terus item price level-nya menjadi IDR, dan jangan lupa text code-nya itu berubah menjadi PPN. Oke, baik, kita klik OK. Oke. Karena ada 4 di sini untuk menjadi customer, berarti kita klik OK. Selesai. Baik, saya akan lanjut. Di sini kita akan memasukkan data supplier, di mana kita klik data supplier, kita klik new, lalu kita isi namanya Asus Global Teknologi. Lalu kita masukkan card ID-nya Escort 001, lalu alamatnya juga.
Setelah itu kita pilih currency-nya USD. Lalu kita klik next. Setelah itu kita klik new lagi, supplier yang kedua kita isi namanya MSI Hardware Store. Lalu kita klik card ID-nya S002, lalu kita klik juga alamatnya. (901) Check Avenue, Los Angeles, California. Setelah itu kita pilih currency-nya, kita pakai USD. Setelah itu kita buying details, no default, lalu tax code, pajak pertambahan nilai PPN-nya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik new untuk supplier yang ketiga. Kita kasih namanya Shenzhen Digital Lead. Card ID-nya kita isi S003, lalu kita klik juga alamatnya 118 Wakiang dan Road. Lalu kita klik currency, kita pilih CNY, yaitu mata uang Cina, lalu kita buying details, kita klik default dan juga OK, kita klik OK. Lalu kita isi supplier yang keempat, namanya Beijing Computer Supply, lalu kita masukkan card ID-nya S004, kita masukkan juga alamatnya. Kita pilih currency-nya itu sama mata uang Cina juga, lalu buying details kita isi no default, purchase layout-nya, lalu PPN pajak pertambahan nilai, oke, kita klik OK, lalu kita masukin lagi supplier yang kelima, kita masukin lagi sama yang kayak tadi, namanya CV Laptop Pindo Sejahtera. Setelah itu kita masukin card ID-nya S005, lalu alamatnya juga sama, Jalan Raya Yasmin. Kita sesuaikan default, lalu tax code-nya itu pajak pertambahan nilai, kita klik OK. Lalu kita akan mengisi data karyawan, kita klik new, baru kita masukin namanya Rian pertama, lalu card ID-nya E001, lalu kita masukin alamatnya juga, Jalan Pajajaran No 11 Bogor. Lalu kita klik OK, lalu kita akan klik new lagi karena karyawannya yang kedua, lalu karyawannya Dimas Saputra namanya, card ID-nya E002, lalu kita masukin alamatnya juga.
Jalan Sudirman No 18, Jakarta Pusat. Oke, kita klik oke, lalu kita klik new lagi. Ini adalah karyawan ketiga, namanya Nadia Putri. Kita masukin lagi kartu ID-nya E004. E003, lalu alamatnya Jalan Gatot Subroto nomor 39, Jakarta Selatan. Kita klik oke. Kita masukkan data barang, kita klik inventory, lalu kita klik item list. Setelah itu kita masukkan item numbernya. Lalu kita klik namanya. Epson EcoTarp L350, lalu kita centang I buy this time, I sell this time, inventory list item. Lalu kita pilih juga use account. Selling detailsnya kita ganti, harganya kita klik OK. Lalu kita klik new. Item numbernya kita isi CPG, lalu namanya Canon DKM G3750. Kita klik, kita centang tiga-tiganya. Lalu kita buying details, selling details, base selling price-nya. Lalu kita ganti juga harganya USD, CNY. Klik 00 di level DF sama F. Lalu barang yang ketiga TPD, item numbernya, lalu namanya TP Link Deco X50. Kita centang tiga-tiganya, lalu kita buying details, selling details, best sellingnya 13574. Item numbernya apa? Namanya Asus RT. Lalu kita centang tiga-tiganya. Buying selling details, selling details, USD-nya kita masukin harganya, harga atau uang Cina-nya, level D, E, F-nya kita kasih 0. Kita klik OK. Baru new. Untuk barang yang keempat itu item numbernya SPS, name-nya Samsung 980 Pro ISD. Kita centang tiga-tiganya, selling details, best selling price-nya kita masukin di USD, mata uang Cina, DEF-nya sama kita kasih 0 juga. Kita klik new. Item numbernya M-nya Asus VivoBook Pro 15. Kita centang tiga-tiganya, disesuaikan akunnya ya. Rangers, kita selling details, selling price-nya
USD-nya kita ganti. Uang Cina-nya juga kita ganti, level D, EF-nya kita nolin, kita klik OK. Lalu new item number-nya kita isi lagi. Name-nya Acer Nitro V15, centang tiga-tiganya. Lalu kita selling details, the selling price-nya kita isi USD, ini level D, dan EF-nya kita kasih 0, baru kita klik OK. Lalu kita new, kita masukkan lagi JTE, baru new item, NM-nya JT MF90, lalu kita centang tiga-tiganya. Lalu kita lanjut, kita masukin selling price-nya, selling unit-nya USD CNY. Lalu level DF-nya kita nolin, kita klik OK, lalu kita new item number, namanya tiga-tiganya, centang tiga-tiganya, lalu sesuaikan best selling price-nya, lalu USD tawang Cina, level DF-nya kita nolin, kita klik OK. Selanjutnya sama juga seperti itu, item number, name, kita kasih lagi namanya item number, namanya centang tiga-tiganya, selling details, best selling price, kita klik new lagi. Sama ya seperti yang tadi, langkah-langkahnya juga, baru selling details, best selling price, USD-nya, mata uang Cina, dan level DF kita nolin. Dan selling details, selling price-nya kita ganti USD, mata uang Cina, lalu level DEF-nya kita klik OK. USD harganya, lalu mata uangnya, lalu yang level DF-nya kita nolin, kita klik OK, lalu kita masukin lagi new YNS start namanya, lalu kita centang tiga-tiganya, selling details, best selling price-nya, Oke, lalu kita lanjut lagi nih item number, tab name-nya tim plus centang tiga-tiganya, selling detail, sorry agak lemot,
Iya, agak lemot tapi sama aja langkah-langkahnya seperti yang tadi. Yang membedakan hanya di jenis akunnya saja. Salinitas. Menu setup, kemudian kita pilih balance, lalu account opening balance. Nah, kita masuk ke dalam sini, lalu kita isi saldo atau nominal akun pada opening balance tersebut. Kita masukin dulu. Oke, kita masukin di sini. Kita masukin sesuai nama akunnya ya. Kita masukin dulu. Nah, di sini kita masukin demo equipment at cost sebesar 450 juta, lalu kita masukkan lagi lalu di sini juga kita masukkan kas IDR-nya. Kita lihat sesuai saldo atau opening balance yang kita buat. Di sini kita 57.289.700.000, lalu kita lanjutkan dengan cash USD. Nah, di sini akan tampil dialog confirm and change account opening balance, kemudian kita klik tombol OK aja. Oke, sesudah itu kita lanjutkan lagi mengisi saldonya. Nah, di sini juga tekan OK saja. Lalu kita masukin juga saldo bank BCA IDR kita. Oke, ini juga kita pilih, lalu oke lagi. Oke. Kita masukkan bank Chinese. Seperti biasa, kita langsung pilih, langsung klik OK. Lalu kita isi lagi trade debitors atau IDR. Seperti yang saya bilang di awal, misalkan kalau memang itu nilai pengurangan atau apa, ditandain tanda minus ya. Kalau tidak, berarti seperti biasanya saja. Langsung dimasukin saldonya saja. Lalu kita masukin sini trade debitors CNY. Kita masukin sampai nanti ada hasilnya amount left to be allocated itu harus 0 karena disitulah opening balance-nya atau balance-nya saldo awal akun tersebut. Kita masukin dulu ya computers di sini ada printer. Kita masukin terlebih dahulu. Nanti kita lihat hasilnya yaitu di akhir. Lalu di sini juga ada modem dengan nilai atau saldo awalnya 38.655.23 rupiah. Lalu kita masuk order hardware sebesar ya betul. Oke, kita lanjut lagi ke liability. Di sini nggak semua harus diisi karena kita isi sesuai studi kasus kita. Nah guys, sekarang trade creditor IDR, kita masukin saldonya. Lalu kita di sini ada trade creditor USD.
Kita masukin dulu. Kenapa di sini ada IDR dan USD? Karena itu mata uang yang kita pakai dalam studi kasus tersebut atau studi kasus ini. Seperti biasa, kita klik OK, langsung kita isi lagi. Di sini ada VAT collected. Sekarang kita masukin equity. Owner share capitalnya 650 juta. Nah, langsung kita di sini ada owner atau share drawings, itu kita isi minus karena itu mengurangi saldo, yaitu 23.600.000 rupiah. Lalu di sini ada retained earnings, kita isi sebesar 4.912.943.297.75. Nah, di sini ada amount left to be elected, ini 0. Oke, hasilnya balance ya. Kita masuk ke pencatatan saldo piutang, kita pilih menu setup, lalu balance, kita pilih customer balance. Sesudah itu kita pilih dulu customer name-nya. Di sini kita di studi kasus kita ada PT Digital Nusantara. Nah, kita masukkan invoice-nya, invoice 001, lalu tanggalnya tanggal 27 bulan 12 2024, lalu kita masukin total atau inclusive taxnya sebesar 271.488.000. Lalu kita masukkan di sini jobnya itu produk, lalu kita pilih kategorinya yaitu oversize karena menggunakan mata uang lain. Kita save, lalu kita buat lagi, kita pilih lagi customer Michael Anderson, INV-nya 002, lalu tanggalnya di sini tanggal 30 bulan 12 2024, lalu kita pilih taxnya sebesar 9.000 USD. Oke, sekarang kita pilih jobnya produk, kategorinya kita pilih oversize karena menggunakan mata uang asing. Kita record. Lalu kita masuk ke customer name lagi selanjutnya yaitu Shanghai Tech Ltd. Nah, kita masukin INV-nya 003, terus tanggalnya juga seperti tadi. Kita masukin sesuai opening balance-nya. Kita pilih jobnya. Oke, sekarang kita pilih kategorinya yaitu oversize karena masih menggunakan mata uang Chinese atau mata uang luar. Lalu kita save, kita lanjutkan lagi, kita masukkan lagi Kevin Julio, INV-nya 004, lalu kita masukin tanggal 29 bulan 12, itunya sebesar 13.574.000. Oke, sebentar ya. 13.574.000. Kita isi jobnya atau price-nya yaitu bentuknya produk, lalu kategorinya yaitu lokal karena menggunakan mata uang Indonesia. Lalu kita record, kita buat sekali lagi. Oke, kita buat sekali lagi sebentar. Di sini Kevin Julio invoice 005 di tanggal 30 bulan 12. Oke, kita masukin sebesar 4 juta.
Lalu di sini jobnya adalah ya langsung kategori lokal karena masih menggunakan mata uang Indonesia. Kita klik OK, record, dan selesai. Nah, ya, kita pilih dulu Chinese mata uangnya, lalu kita klik OK. Kita pilih menu setup, lalu kita pilih menu setup, lalu kita pilih balance, lalu supplier balance. Sama, kita pilih jenis currency-nya, sesuaikan dengan data pelanggan ya. Di sini kita ada Asus Global Technology. Kita masukin invoice-nya, yaitu INP 001. Lalu tanggalnya juga di tanggal 28 bulan 12 2024. Lalu kita masukkan total including tax-nya sebesar 3.600 USD. Lalu jobnya P, kategorinya O. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kita masukkan di sini data supplier kedua, yaitu MSI Hardware Store. Kita masukkan invoice itu termasuk invoice kedua, lalu tanggalnya. Lalu kita isi teksnya sebesar 18.000 USD ya. Jobnya masih P dan kategorinya masih O. Oke, record. Kita tambah lagi suppliernya. Dari sini ada dari Shenzhen Digital Ltd. Oke, Shenzhen Digital Ltd. Betul, kita masuk. Lalu kita ganti nomor PO-nya INV 003. Lalu serta tanggalnya di tanggal 30 bulan 12. Lalu kita masukin taxnya sebesar 51.086,5 yuan. Jobnya termasuk P dan kategorinya masih O. Kita masuk ke supplier yang terakhir, yaitu Beijing Computer Supply. Bukan yang terakhir, masih ada satu lagi. Beijing Computer Supply, invoice yang keempat di tanggal 27. Lalu kita masukkan sebesar 6.130,39 yuan. Jobnya masih P juga dan kategorinya masih O. Lalu kita masuk ke supplier yang terakhir, yaitu CV Laptindo Sejahtera. Ini yang kita masukin. Kita masukin invoice-nya, invoice kelima di tanggal 30. Totalnya 16.289.280 rupiah. Ininya jobnya P, lalu L-nya adalah ya lokal. Oke, kita klik OK. Ini pencatatan saldo hutang. Nah, ini pencatatan saldo hutang ya. Kita ganti dulu di sini. Ya, lalu kita save. Di command and center, pilih inventory, lalu count inventory. Di sini kita masukkan jumlah barang pada kolom counted. Selanjutnya kita klik nanti tombol adjust inventory kalau misalkan sudah terisi semua. Oke, kita isi dulu. Ini sesuai studi kasus kita ya, berapa jumlah barang yang akan dimasukkan. Di sini ada gas. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu sampai lengkap agar balance persediaannya terdapat. Oke, kita klik adjust inventory kalau sudah dimasukkan. Kita pilih continue, lalu opening balance. Oke, sudah masuk di sini. Lalu kita masukkan unit cost-nya atau harganya. Satu unit itu harganya berapa? Kita masukin di sini INV. Lalu di sini ada ARA.
ARA di sini sebesar 10.605.000. Lalu ada ARX di sini 141.400.000 rupiah. Lalu ada ARY, sebentar ya, salah kita. Lalu di sini ada ARY 25.452. Oke, sekarang FVP 11.989. Terus kita di sini ada CPG sebesar 12.019.000 rupiah. Lalu juga di sini kita ada CVR sebesar 989.008.000 rupiah. Di sini juga ada EET. Kita masukkan dulu setiap unitnya, harga satu unitnya. Kita masukkan terlebih dahulu ya. CK 15.554.000. Lalu di sini KNS lalu di sini ada MMC 2.262.400. Oke, di sini juga ada SPS sebesar 45.248.000. Sekarang kita masukin SSD sebesar 188.38 ya. Oke, sekarang TEP sebesar 11.312.000. Lalu TPD kita masukkan juga unit costnya. Oke, kita ganti tanggalnya ya, di tanggal 1 bulan 1 2025. Lalu kita record menu banking, lalu receive money, kita isi data sesuai dokumen. Kita di sini pilih Bank BCA-IDR untuk depositnya atau account, lalu kita pilih di sini Pak Andri Setiawan sebagai pemilik di sini. Lalu card ID-nya. Nah, kita pilih. Lalu kita isi dulu ID-nya BKM 01, di tanggalnya tanggal 2 bulan 1 2025. Oke, kita masukkan account-nya 3 strip 1100, yaitu owner atau circulate capital. Di sini harganya 100 juta rupiah atau masuk ke banknya 100 juta. Lalu setelah itu kita masukkan kategori L, lalu kita record. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi kedua, masih sama, banking, spend money, lalu kita isi sesuai data dokumen. Kita pilih di sini. Ya, kita pilih di sini Maudy Ayunda. Kita klik OK. Kita pilih Maudy Ayunda. Lalu kita bikin memonya, yaitu membayar biaya telepon. Lalu kita pilih date-nya tanggal 4 bulan 1 2025. Oke, tanggal 4 bulan 1 2025 kita pilih account-nya, yaitu 64.500, yaitu telepon sebesar 2.500.000 rupiah.
lalu kita masukkan taxnya masih NT, lalu kita pilih amountnya 2.500.000 sehingga balance. Oke, kita pilih kategorinya yaitu L, kita record. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi ketiga, masih sama. Di sini, di sini kita pilih customernya yaitu PT Digital Nusantara. Kita pilih layoutnya menjadi item, oke. Nah, lalu kita isi terminnya terlebih dahulu. Di sini kita pilih off day after UM, diskonnya 0, balance-nya 10, diskon ininya 0. Oke, kita pilih. Setelah itu kita masuk ke invoice FJ 100101 di tanggal 5 bulan 1 2025. Lalu setelah itu kita pilih ship yaitu 2. Oke, sebentar, 2, dan kita isi juga di bawahnya 2 bersekaligus kita pilih item numbernya itu EET dan ARZ. Maaf, EET dengan ESD, sorry ya. Kita masukkan jobnya P sama, dan kategorinya juga kita pilih dulu PPN-nya ya, PPN, kita pilih PPN, lalu kita masukkan kategorinya. Oke, kategorinya yaitu L, kita record ya. Ini sudah transaksi ketiga. Sales, lalu enter sales, lalu customernya diisi menjadi Shanghai Tech Ltd, lalu terminnya diganti menjadi COD, klik OK, lalu layoutnya diganti menjadi item, klik OK, maka bentuknya akan berubah menjadi layout item. Lalu invoice-nya diganti menjadi FJ 2002002. Tanggalnya diganti menjadi 12 Januari 2025. Shipnya diganti menjadi 1, item numbernya diubah menjadi CPG atau Canon Pixma G3770, dan MMC yaitu MSI MPG Carbon. Price-nya yaitu Y6203,35, jobnya diisi menjadi P atau produk, teksnya PPN, dan kategorinya O atau overseas. Maka subtotalnya menjadi Y12041 dan di record. Lalu transaksi pembelian kredit rupiah di menu purchase, enter purchase, suppliernya diisi menjadi CV Laptop Indo Sejahtera. Lalu layoutnya diubah menjadi item, maka tampilannya akan berubah menjadi item, klik OK, terminnya menjadi in a given of a days, diskon days-nya jadi 10, balance-nya 30, dan diskonnya adalah 2%, klik OK. Purchase-nya diisi menjadi FB 010101. Date-nya adalah 14 Januari 2025. Bill-nya kita ubah menjadi 2, resipnya 2, dan bawahnya adalah 1, resipnya juga 1. Item number-nya bisa kita isi dengan ZTE atau dengan sesuai transaksi yang sudah diberikan. Dan bawahnya adalah HWE atau Huawei. Price-nya
adalah 2714879,50. Untuk yang Huawei adalah 97519,00. Subtotalnya menjadi 405.278. Jawabnya adalah produk. Kategorinya adalah lokal. Lalu kita teksnya diubah menjadi PPN. Maka total amount-nya berubah menjadi 7.109.858 dan record. Lalu enter purchase lagi, kita ke menu supplier, ke PT Shenzhen Digital Ltd, termsnya kita ganti menjadi in a given of days, diskonnya jadi 10%, balance-nya jadi 30, dan jadi 2% diskonnya. Ubah layoutnya menjadi item, klik OK, lalu kita tunggu sejenak. Ini adalah untuk transaksi pembelian kredit mata uang Cina. Purchase-nya adalah FB01 lalu tanggalnya adalah 15 Januari 2025, bill-nya adalah 2, receipt 2, item number-nya GAX dan ANV, price-nya kita ganti jadi 729,81 dan menggunakan mata uang Cina, lalu bawahnya ada 419,58, menggunakan mata uang Cina juga 839,1. Lalu jobnya kita ubah menjadi produk. Pay today-nya tidak kita isi, kategorinya adalah overseas dan record. Lalu ada pembelian kredit mata uang pembelian tunai dengan mata uang rupiah. Kita supplier isi dengan CV laptop Indo Sejahtera, lalu layoutnya diganti menjadi item di menu purchase ya. Kita klik OK, terusnya diganti menjadi COD, klik OK, lalu purchase-nya kita isi dengan nomornya FB020101, tanggalnya diubah menjadi 18 Januari 2025, bill-nya kita isi 1, item number-nya kita isi dengan kode AVP dan ANV, Asus VivoBook Pro dan Acer Nitro, dengan harga 1.082.000 dan lalu jobnya kita isi dengan PPN-nya yaitu teksnya atau pajaknya yaitu menggunakan PPN atau pajak pertambahan nilai 11%. Jobnya kita isi kita isi P atau produk. Dua-duanya adalah produk karena barang yang kita isi. Lalu kategorinya adalah lokal. Klik record. Selanjutnya ada di menu purchase juga, enter purchase, lalu pilih supplier Asus Global Technology, pilih layoutnya adalah item, klik OK, lalu terminnya yaitu COD, klik OK, kodenya yaitu FB 020102, tanggalnya yaitu 20 Januari 2025, bill-nya berisi 2 dan 1 dengan kode NRS dan ARX. Price-nya adalah
$1,5 dan $108,34. Jobnya adalah produk. Itu adalah pembelian tunai dengan mata uang USD. Teksnya menggunakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Kategorinya adalah overseas, lalu klik record. Lalu selanjutnya adalah pembayaran pay bills. Lalu suppliernya kita isi dengan Beijing Computer Supply. Account-nya menggunakan account Bank Cina. Ceknya kita isi dengan BK100101 di tanggal 2 Januari 2025. Amount applied-nya kita isi dengan 6130,39, yaitu payment Beijing Computer Supply. Maka out of balance-nya berisi 0. Itu adalah untuk pembayaran hutang dengan mata uang Cina. Lalu pilih menu receipt payments. Lalu pilih customer-nya, yaitu Kevin Julio, use customer. Account-nya adalah Bank BCA rupiah dengan kode R120102. Di tanggal 23 Januari 2025. Memonya yaitu payment kepada Kevin. Amount receipt-nya kita isi 4 juta siang di 30 Desember. Itu untuk pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah. Klik record. Selanjutnya lalu enter purchase. Kita isi layout-nya yaitu item, klik OK. Lalu suppliernya kita isi dengan Asus Global Technology, use supplier. Lalu item layoutnya kita klik item karena tadi belum berubah ya. Klik OK, maka layoutnya akan berubah. Kita isi FB 050101. Tanggalnya diisi 25 Januari 2025. Diisi dengan -1 dengan kode NRS atau NVIDIA RTX. Jobnya diisi dengan produk atau P. Kategorinya adalah overseas. Untuk retur pembelian mata uang USD. Di menu purchase register, kita klik receipt returns and debits, receipt returns, lalu kita isi tanggalnya itu 25 Januari 2025, yaitu supplier Asus Global Technology. Amount-nya adalah 1,665. Lalu di menu sales, kita enter sales. Lalu kita isi layoutnya, kita ubah menjadi item, klik OK. Menggunakan invoice. Ini untuk retur penjualan menggunakan mata uang rupiah, PT Digital Nusantara. Layoutnya diubah lagi menjadi item. Nomor invoice-nya kita ubah menjadi F. Kita ubah menjadi FJ 130101 dengan tanggal 20 Januari 2025. Ship kita ganti menjadi -1 karena retur. Item numbernya adalah SSD atau Samsung 9090 Pro 2TB. Teksnya adalah pajak pertambahan nilai. Jobnya adalah produk.
maka kategorinya kita isi menjadi lokal. Maka uang yang dikembalikan adalah 2 juta minus 2.448. Di klik record. Di menu sales lagi, sales register, lalu returns and credit, apply to set. Tanggalnya itu 20 Januari 2025 di memonya PT Digital Nusantara. Kredit amount-nya adalah 2.448. Amount applied-nya yaitu 2.448. Lalu klik record. Maka tidak ada sales yang bisa kita pilih. Di menu inventory, lalu adjust inventory. Tanggal 31 Januari 2025 ini untuk transaksi adjust inventory. Inventory journal number-nya yaitu A1 KL 3101 atau adjust inventory 3101. Memonya adalah penyesuaian persediaan. Item number-nya kita isi dengan kode NRS. Quantity-nya kita isi dengan -2 karena kita retur 2 ya. Amount-nya kita kosongkan saja, job-nya diisi dengan produk. Lalu kita isi dengan kategorinya lokal dan klik record. Lalu kita masuk ke laporan. Di reports, menu account, lalu ke custom pada tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 display, maka akan keluar section accrual-nya akan terlihat. Kita lihat juga standar balance sheet. Seperti ini laporan balance sheet-nya. Kita bisa lihat lalu ada income statement accrual. Bisa kita lihat juga income atau pendapatannya pada Desember 2025. Kita ubah dulu dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Untuk pendapatannya ada di 18.449. Lalu selanjutnya di menu banking kita bisa lihat cash disbursement. Laporan cash disbursement-nya atau jurnalnya kita bisa lihat ada customer bernama Maudi Ayunda dan Beijing Computer Company. Lalu ada cash receipt, bisa kita lihat juga. Ada Pak Andri dan payment kepada Kevin Julio, Asus Global Technology.